Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, melanjutkan pembahasan di dalam kitab Yosua. Dan kita akan melihat Yosua pasal yang ketiga. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita membaca satu pasal ini bersama-sama. Saya akan bacakan ayat dua ayat, kemudian sekarang bergilir kita saudara membaca ya, satu orang demi satu orang. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan pada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Terus, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah kamu akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. silakan. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu disebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adar, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Pasir, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko. 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Mari kita sekali lagi berdoa.
Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menerangi pikiran hati kami, bukan sekedar membawa wawasan kami untuk mengerti kebenaran, tapi boleh menambahkan hikmat, bijaksana, bahkan pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon juga Engkau memakai hamba-Mu yang sederhana ini, boleh menjelaskan kebenaran sehingga boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana dua orang pengintai masuk ke kota Jericho untuk mengetahui keadaan bagaimana kondisi kota Jericho. Saudara, kita mengetahui bahwa Allah sebelumnya sudah berjanji kepada Yosua bahwa dia akan masuk ke Kanaan dan pasti menaklukkannya. Tapi sisi lain kita melihat Tuhan juga tidak mengabaikan atau tidak meremehkan bagaimana manusia itu terlibat di dalamnya. Nah, ini suatu privilege. Kita diberi kesempatan untuk berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Ini Allah sendiri bisa memimpin langsung, apa sulitnya ya. Tapi Tuhan ingin melibatkan Yosua untuk terlibat di dalam peperangan ini. Ini suatu privilege ya. Dan Yosua bahkan mengerahkan semua bangsa Israel untuk terlibat di dalam peperangan, khususnya orang yang dewasa tentunya. Bang Yosua bagaimana mengutus pengintai ke situ. Dan kita melihat waktu mengutus pengintai, sebenarnya kalau pengintai masuk, saudara, secara manusia, mereka bisa ketangkap ya. Waktu masuk pun sudah terdeteksi sih. Ya. Tapi Tuhan mengutus orang nggak pernah diduga, yaitu Rahab, perempuan Sunda. Ini sebagai utusan Tuhan yang tidak diduga untuk melindungi, bahkan melancarkan sehingga pengintaian itu berhasil dengan baik. Jadi tangan Tuhan tidak kelihatan ini, ya saudara, di dalam hidup kita seringkali kita melihat ada tangan Tuhan tidak kelihatan yang membuat kita bisa melewati masa-masa sulit. Secara manusia, dua pengintai ini, saudara, akan ketangkap, saudara. Tapi ada agen Tuhan yang khusus yang nggak pernah dipikirkan. Tuhan siapkan, yaitu Rahab. Nah, Rahab kita mengetahui akhirnya dia dinikahi oleh Salmon, lalu lewat Rahab ini yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mengetahui lahirlah nanti Kristus. Jadi ada di balik suatu tindakan-tindakan yang biasa, di dalamnya ada rencana Tuhan yang besar yang digenapi. Bukan segala peperangan menaklukkan tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan, tapi di belakang, di dalam skenario, di dalam suatu tindakan-tindakan yang besar ini, tapi ada benang merah yang Tuhan sedang kerjakan sesuatu. Ya. Kita seringkali hanya melihat yang besarnya, tapi ada hal yang kecil yang sepertinya menyisip. Sepertinya hanya suatu peristiwa yang biasa, tapi justru ini yang main point-nya sebetulnya. Ya. Kalau kita lihat suatu peristiwa yang luar biasa, orang lebih melihat hal yang besar itu, tapi nggak lihat hal yang kecil yang sebetulnya ini menjadi main point-nya di situ. Nah, kita akan melanjutkan studi kita, saudara, lewat peristiwa di dalam bagian yang kita baca pasal ketiga ini. Kita melihat bagaimana persiapan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Kita mengetahui ada 2,5 suku sudah ada di seberang sungai, sudah ada di tepi sungai Yordan. Ya. Tapi sekarang ada 9,5 suku yang harus masuk ke tanah Kanaan. Setelah mengintai selama 3 hari, saudara, pengintaiannya melaporkan semua hasil intaiannya itu kepada Yosua, dan Yosua kemudian mempersiapkan, memobilisasi, mengkoordinasi bagaimana penyeberangan itu terjadi. Nah, kita akan melihat, saudara, hal-hal yang apa yang terjadi, saudara. Kita melihat ayat pertama dan kedua, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalam mereka di situ sebelum menyeberang.
Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan itu menjalani seluruh perkemahan. Sudah kita melihat bahwa Yosua bangun pagi-pagi, ya, bersama dengan orang Israel, mereka pergi ke sungai Yordan dan mereka bermalam di situ sebelum menyeberang. Saudara, kita melihat ada masa persiapan. Mereka datang nggak langsung menyeberang, mereka diminta untuk bermalam dan 3 malam di situ. Nah, saya percaya saudara, ini tempat yang baru mereka datang ke situ. Sebelumnya mereka belum pernah ke situ. Lalu selama 3 malam tuh ngapain saudara? Saudara, Tuhan Yesus Kristus selama 3 malam mereka akan melihat suatu realita. Yaitu mereka pasti berpikir bagaimana menyeberang Sungai Yordan itu saudara. Sungai Yordan itu sewaktu-waktu, kadang waktu musim dingin itu bisa, waktu musim panas, saudara, itu ada es yang mencair, membuat sungai itu bisa meluap. Saudara. Kalau normal, saudara, sungai itu kurang lebih 40 meter saja, ya, dan dalamnya sekitar 4-5 meter. Ya. Tapi kalau untuk nyebrang itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Bahkan pekerjaan yang impossible, maksudnya sulit sekali. Ya. Bayangin saudara, mungkin di antara orang Israel ada yang nggak bisa, anak-anak kecil bagaimana berenang. Dan ini jumlahnya saudara 2 juta lebih. Disebutkan dalam bilangan ada 600.000 orang dewasa. Ditambah wanita, ditambah anak-anak, itu kurang lebih 2 juta lebih. 2 juta lebih kalau diatur berbaris saudara, ke belakang itu 1.000 orang, panjangnya kurang lebih 2-3 kilo, saudara. Ini suatu pekerjaan yang besar ya. Apalagi mereka bawa barang-barang ya, macam-macam. Itu kalau saudara kalau lihat migrasi daripada di National Geographic gitu ya, itu binatang bisa migrasi gitu ya. Tapi itu binatang nih manusia ya. Nah, saudara, kalau Yesus Kristus, saudara bisa bayangkan suasana mereka selama 3 malam melihat suatu halangan, rintangan yang ada di muka mereka. Kita mengetahui pengalaman waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, waktu mereka di hadapan laut Kolsom, mereka tentara Mesir mengejar mereka, di muka mereka ada laut, saudara. Lalu apa yang terjadi? Mereka sungut-sungut. Mereka minta pulang ke Mesir. Saudara, ini pengalamannya mirip, saudara, tapi ini mungkin tidak sehebat dulu. Tapi ini juga, ini angkatan baru. Angkatan baru, angkatan yang lain-lain semua sudah pernah mati di padang gurun. Ini ada new generation, harus menghadapi satu tantangan. Saudara, Yesus Kristus, ini background-nya, saudara, bagaimana mereka harus melihat satu rintangan, tantangan. Saudara, dalam jalan hidup kita ini, kita akan diperhadapkan dengan tantangan hidup. Tantangan hidup itu bisa external barrier, rintangan di luar. Tapi juga ada internal barrier dari dalam diri kita. Ya. Kekhawatiran, kegelisahan, ketidakmampuan, kelemahan. Kadang-kadang kita melihat tantangan, itu kita sudah, hati sudah tawar gitu ya. Seperti Yosua pun pada waktu mau meneruskan ke Musa, kan dia kecut dan tawar hati. Nah, kita melihat saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mereka selama 3 malam menghadap siang malam melihat sungai yang deras gitu ya. Mungkin hari pertama lihat nggak apa-apa, hari kedua mungkin mulai gelisah. Gimana nyebrangnya ya? Ada suatu kisah, saudara. Satu hari ada ada anak-anak sekolah minggu yang orang tuanya sudah tidak ke gereja, yang sudah jadi ateis. Nah, tapi anak-anaknya ke sekolah minggu. Ya. Lalu anak sekolah minggu ini pulang sekolah minggu, papanya ngejek, "Yuk belajar apa di gereja?"
Oh, tadi kisah mengenai Musa Musa bagaimana menghadapi laut. Dia harus menyeberang dari laut itu. Kalau anak itu cerita, bagaimana mereka menyeberang? Anak sekolah minggu itu ngomong, ya tadi Musa angkat walkie-talkie, kemudian panggil tentara Mossad dari Israel, tentara khusus ya. Lalu mereka membangun jembatan sehingga orang Israel bisa menyeberang ke sana. Lalu Papa, mana ada walkie-talkie? Mana ada itu ada tentara Mossad? Belum ada waktu itu. Habis Papa kalau saya cerita laut dibelah nggak percaya ya pakai cara begitu. Saudara, pada waktu kita mengalami kesulitan seringkali kita logika kita, akal kita yang berpikir. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kita pasti logika kita nggak bisa kita hilangkan. Pengalaman hidup kita seringkali menjadi suatu cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah ini. Saudara, kalau Yesus Kristus, Yosua waktu menghadapi sungai Yordan ini, saudara, dia nggak tahu harus pikir apa. Dia tunggu. Dia tunggu, nggak tahu. Tuhan belum kasih petunjuk bagaimana mau nyebrang, saudara. Memang kalau menyeberang berarti saudara bisa bayangkan, mungkin cari yang agak dangkal kan, muter kan, kayak seperti pengintai kan nyebrang mereka yang bisa berenang, ya, atau cari agak dangkal, rubyuk gitu ya. Tapi itu sungai itu kalau normal itu 4 meter dalamnya, dan pasti berlumpur, tidak mudah untuk menyeberang. Lalu bagaimana? Pasti Yosua sebagai pimpinan juga berpikir, Tuhan, gimana kita nyebrang ini? Atau bikin perahu lebih dulu. Mungkin 1-2 hari kok belum ada tanda-tanda apa-apa ya. Cara menyeberang itu gimana? Kadang-kadang mungkin sisi lain ya, untuk kali ini hampir semua orang yang ada itu silent, tidak banyak ngomel gitu kan. Bayangin kalau sebagian ngomel gitu ya. Kita nih apa nih? Bikin sampan kah? Atau berenang kah? Ya. So kadang-kadang kita melihat diri Tuhan perhadapkan suatu kondisi kesulitan yang kita tidak ada pengalaman dengan kesulitan itu. Kita gunakan akal pun akal kita nggak tembus gitu. Karena sesuatu something new, tantangan yang baru. Ya, kita dalam hidup sehari kan ada rutinitas. Kita udah tahu apa yang kita kerjain. Tapi ada hal yang boleh kata sesuatu yang baru. Yang nggak pernah kita bayangkan kesulitan itu kita hadapi. Yosua melangkahnya bersandar kepada perintah dan janji Tuhan. Dia nggak tahu, dia hanya melangkah, suruh langkah. Di sini saudara, Tuhan satu langkah demi satu langkah menyatakan kehendaknya. Bagaimana menyelesaikan masalah, saudara? Saudara, dalam hidup kita seinginnya sebelum kita melangkah sudah ada job list ya, ada timetable tuh. Ada, wah lengkap kita jalan nyaman gitu kan. Tapi kadang hidup ini ada banyak unpredictable. Nggak seperti yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita selesaikan. Apa yang harus langkah-langkah apa, langkah teknis apa, itu sudah buntu. Kalau buntu artinya kita jadi pertama sudah waktu kesulitan yang kita hadapi itu melampaui kekuatan kita tawar hati. Kalau yang kita hadapi melampaui kekuatan kita, ya sudah. Kita etret aja lah. Ngapain terusin ini? Ini jalan buntu, pakai jalan lain lagi. Mungkin Tuhan salah menempatkan kita di sini. Banyak pergumulan selama 3 hari. Yosua sebagai seorang pemimpin, dia tahu janji Tuhan. Dia tahu apa yang dia harus pergi. Tapi secara detail tuh, Yosua day by day depend on God. Nggak langsung Allah menyatakan ini semua beres. Memang Tuhan katakan semua tempat yang kamu injak akan kuberikan. Tapi tanah mana yang diinjak? Nginjaknya gimana?
Ini seluruh realita hidup kita sehari-hari ya. Kadang-kadang kalau kita belajar firman Tuhan, kita dalami ya. Ada mutiara-mutiara yang indah sekali. Yang sebenarnya cara bagaimana itu memberikan suatu ketenangan, menambahkan iman dan bijaksana di dalam hidup kita. Sisi lain supaya kita nggak sembrono melangkah dalam hidup ini. Kadang-kadang kita melihat semua oke, nggak tahu ada kendala yang di muka kita nggak tahu. Saya tadi pergi naik mobil ke Kardinia. Waktu saya mau parkir, sudah ada mobil besar. Mobil besar itu sedang mau keluar. Pikir ada mobil besar keluar, ya saya masuk gitu ya. Itu berapa detik waktu mau masuk. Kalau ada mobil besar kan nggak mungkin ada mobil lain masuk kan. Tiba, mobil lewat tuh. Bus, aduh. Itu hitungannya berapa detik saja. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, tapi saya lihat, praise the Lord, Tuhan lewatkan saya dalam situasi itu. Hitungan beberapa detik saja. Saya bisa masih ada sempat ngerem dan tidak terjadi eksiden. Saya melihat, waduh, betul-betul ini blessing Tuhan. Dan hidup kita sehari-hari kadang-kadang unbreakable, kita nggak tahu. Nggak tahu apa yang terjadi. Kita keyakin Tuhan itu hidup, tidak pernah membiarkan kita. Apalagi dalam rangka kita mentaati Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara kita. Memelihara kita. Aspek kadang-kadang Tuhan izinkan juga sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kalau di dalam ketaatan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus disuruh menyeberang di tengah jalan, ada badai, ya kan? Perahu tenggelam, ya. Sehingga mereka berkata, Tuhan, kau biarkan kami binasa. Harusnya kan sebelum mau pergi, jangan pergi ada badai. Dibiarkan pergi. Nah sama-sama itu ada badai yang menerpa. Sehingga mereka ini ketakutan sekali. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang ke situ mengatakan, di manakah imanmu? Kenapa kamu takut? Sebenarnya siapa orang nggak takut mengenai badai seperti itu kan? Di sini saudara, dalam hidup kita Tuhan kadang-kadang memberi kita belajar day by day untuk deal dengan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam dan memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Dan janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menyusul pegawai dan memberi perintah kepada bangsa itu. Saudara, kita melihat bagian ini Tuhan tidak langsung berbicara, tapi Tuhan telah berbicara lebih dulu strategi kepada Yosua. Tapi kapan Tuhan bicara itu kita nggak tahu. Kapan Tuhan bicara pada Yosua untuk atur strategi ini, tapi Yosua banget mengatur orang-orang ini. Tuhan berfirman, ya. Tuhan berfirman kepada Yosua. Ini bukan maunya Yosua sendiri. Yosua sudah mendengar petunjuk Tuhan, sekarang mengatakan hal ini kepada orang Israel. Saudara, kita melihat ya,
Segera sudah kamu melihat segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam dan memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat ke tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu haruslah ada jarak 2000 hasta. Itu kurang lebih 900 meter. Ya. Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat saudara, ini Tuhan memerintahkan supaya para imam ini membawa tabut Allah untuk berangkat, saudara. Saudara, kata Tuhan Yesus Kristus, ini ada istilah tabut Allah. Tabut Allah itu boleh-boleh simbol kehadiran Tuhan. Ya, tabut perjanjian Tuhan itu ada 10 batu di situ, ada hukum Allah yang disimpan yang menyatakan kehadiran Tuhan di situ. Kita melihat saudara, di dalam pada waktu Musa, Tuhan memimpin ada tiang awan dan tiang api. Tapi sekarang ini tabut perjanjian menjadi simbol kehadiran Tuhan. Saudara, kita melihat Tuhan memakai cara menyatakan kehadirannya itu karena bisa berubah. Dan prinsipnya yaitu kehadiran Tuhan. Allah hadir, ya. Kalau imam-imam itu mengangkat barang, mengangkat tabut itu berjalan, kamu harus ikut. Ya. Saudara, kali ini Tuhan nyatakan pimpinannya. Kalau dulu Musa yang langsung memimpin, sekarang ada suatu komunitas, ya. Imam-imam, orang dari suku Lewi, yang mengangkat, dan mereka itu membawa tabut Allah. Itu tanda mereka harus jalan, saudara. Karena mereka boleh kata belajar untuk mengikut Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan prinsipnya Tuhan yang memimpin. Kalau dulu Tuhan memakai Musa, sekarang pakai Yosua. Kalau dulu pakai yang namanya ada tiang awan tiang api, sekarang pakai tabut. Kita jangan seringkali kita mengatakan dulu begini, dulu gini. Kita harus pakai cara yang dulu lagi gitu ya. Kadang-kadang kita lihat dalam pimpinan Tuhan ada cara-cara Tuhannya progresif. Dan kita harus terbuka. Terbuka untuk lihat pimpinan Tuhan, cara Tuhan, untuk bekerja di dalam kehidupan saudara. Nah, ini suatu dinamika pimpinan Tuhan itu khusus di dalam setiap momen dalam kehidupan kita. Saudara, sekarang sudah boleh kata tiang awan, tiang api, boleh kata mungkin dalam kutip kurang relevan sekarang. Saudara. Karena waktu itu mereka di padang gurun. Kalau nggak ada tiang api waktu malam, mereka kedinginan. Kalau nggak ada tiang awan, mereka kepanasan. Sekarang mereka sudah masuk ke daerah yang ada tanaman, yang ada penduduk. Ya. Itu nggak terlalu perlu lagi. Cara itu nggak terlalu relevan. Tapi sekarang ada orang yang jalan dulu, ngikut Tuhan, lalu yuk ngikut gitu. Ada orang yang melangkah taat sama Tuhan, kita ikut. Atau kita lihat, kita mau mengikut jalan Tuhan dengan melihat orang lain yang sudah jalan lebih dulu gitu. Jadi Paulus mengatakan, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Ya. Jadi kalau para imam itu mungkin sekarang ya para pengurus kali ya. Diaken gitu ya. So, kepemimpinan yang Presbyterian Church gitu ya. Ya, para pemimpin itu yang dipercayakan Tuhan untuk mengatur, mengambil keputusan, dan mereka pasti bergumul sama Tuhan. Tidak mungkin kemudian yang sembrono. Memang ada juga orang yang sembrono, oke ya. Tapi kali ini Yosua, walaupun tidak langsung ada Tuhan berbicara, para imam ini mentaati perintah Yosua untuk menjalankan tugasnya. Ini adanya ordo kepemimpinan, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat Tuhan pakai cara orang-orang Lewi, orang-orang para imam, yaitu orang-orang yang sudah menyatakan komitmennya untuk hidup bagi Tuhan. Kita mengerti pada waktu terjadi anak lembu emas yang dikoordinasi oleh siapa namanya Harun. Tapi kemudian setelah itu terjadi,
Musa marah, lalu Musa berkata, siapa yang di pihakku? Siapa yang di pihak Tuhan? Yang lain cuma diam aja loh, gak ada respon. Yang lain itu diam aja. Harusnya mereka kan langsung sudah gitu kan mereka sadar ini nggak benar. Tapi ini salah mayority. Tapi orang Lewi enggak loh. Orang Lewi meresponi. Kami mau di pihak Tuhan. Lalu mereka langsung menyatakan sikapnya. Lalu Musa perintahkan, bunuh mereka yang jadi provokator ini. Dan itu berapa? 3.000 orang. Dan mulai saat itu saudara, orang Lewi itu betul-betul komit untuk menjadi partner Tuhan. Orang kepercayaan untuk melayani Tuhan. Termasuk waktu mereka diperintah oleh Yosua, jalan. Ini tentara rohani ya, pasukan rohani yang betul-betul memiliki suatu obedient, ketaatan sama Tuhan. Dedikasi sepenuhnya. Walaupun perintahnya nggak masuk akal, nggak make sense, tetap taat, saudara. Berikutnya, saudara. Ya, dikatakan hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjang. Jangan mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara, ada jarak ini juga, saudara, bukannya masalah supaya bisa lihat, tapi supaya mereka tahu Allah itu Maha Kudus. Kita jangan sembarangan. Ada kekudusan Tuhan. Aspek Tuhan memang ini tempat yang baru. Kamu kalau dekat gak bisa lihat gitu. Ini jumlahnya orang banyak loh. Orang sedikit. Orang Lewi juga itu maju ke depan itu sekitar 900 meter ya, supaya mereka bisa lihat, saudara. Saudara, kalau mereka lihat tabut ya. Kalau terlalu dekat kan yang lihat cuma yang depannya, di belakang nggak bisa lihat, betul? Tapi kalau jauh, sudut pandang yang cukup, yang lain juga melihat itu. Setelah ini juga mengatakan supaya kita tuh dalam hidup kita memandang Tuhan, di mana Tuhan itu hadir. Supaya kita ada arah hidup kita mau kemana. Pada waktu orang mulai bergeser pikirannya bukan kepada Tuhan, dia akan pasti tersesat. Yosua mengatakan supaya ada jarak, supaya kamu ini bisa melihat jalan. Kalau kamu terlalu dekat, kamu nggak bisa lihat jalan. Saudara, kita hidup perlu concentrate terus ya. Memikirkan kehadiran Tuhan, memikirkan firman Tuhan supaya kita nih nggak salah jalan. Saudara, ada pengalaman salah jalan nggak? Muter gitu. Saya kadang-kadang, saya dulu pertama kali setir mobil di California, di LA. Itu nyasar tuh mungkin belasan kali, saudara, nggak puluhan ya belasan. Ya. Kalau saya dulu pertama kali setir mobil di California itu, saya paling takut masuk ke highway atau freeway. Itu kan jalur banyak ya. Nah kalau mau belok, saya masih setirnya kiri gitu kan. Wah tegang gitu loh. Apalagi freeway itu jalannya 110 km per jam tuh. Wah sering kan udah bablas muter lagi. Waktu itu saya mungkin belum terbiasa pakai Google Map ya. Saya harus atur itu dulu, peta dulu gitu loh. Waduh stres, keringetnya sudah. Saya tinggal di Pasadena, seringkali besok ke City itu sekira 1 jam naik mobil. 1 jam kan lama toh. Terus sampai lama, lihat di kota, waduh sudah belum masuk, udah pusing gitu ya. Tapi ya saya harus bondo nekat sih, harus jalan sendiri waktu itu. Pergi sendiri, besok sendiri. Ya harus jalan, masa saya ngumpet di rumah terus gitu kan. Harus jalan. Saudara, sudah hidup kita harus menghadapi realita hidup ini. Kita perlu memandang kepada Tuhan yang memimpin hidup kita.
Oh enggak, ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa mendistrak arah pandangan kita. Kita bisa sesat, kita bisa tenggelam, ya. Dan harga yang dibayar itu banyak sekali. Banyak orang dalam hidup ini bisa ya, suatu saat itu orang itu sudah rasa mapan, sudah rasa oke, waktu untuk Tuhan itu kurang. Ketergantungan sama Tuhan itu kurang. Padahal manusia dicipta menggambar dan rupa Allah. Allah sebagai pencipta. Supaya manusia menyadari hidupnya tuh harus depend on God. Mengakui kedaulatan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Waktu manusia mulai tidak mengakui kedaulatan Tuhan, dia independen, lalu kemudian sendiri, lalu mengandalkan diri sendiri. Ini saat-saat orang menikah diri itu hal yang tidak Tuhan suka dalam hidup kita. Kita jadi orang yang pride, sombong, merasa hidup bisa mengendalikan sendiri, merasa hidup bisa hadapi sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Nah itu warning besar. Ya. Saudara, kita melihat dalam bagian kita baca, saudara. Setelah Yosua mengatakan, ya, kamu boleh kata, kalau nanti imam itu jalan, kamu harus berangkat dan ikut. Lalu ada jarak, supaya ada pandangan yang cukup, engkau bisa mengikuti jejaknya. Karena langkah tempat itu tempat yang baru kamu lalui. Ya. Saudara, kalau kita naik gunung, kalau nggak ada petunjuk jalan, apalagi naik gunung itu kadang-kadang ya, itu ada apa namanya, rumput-rumput tinggi-tinggi, alang-alang gitu. Tapi bagi orang yang sering naik gunung tahu sela-selanya gitu. Apalagi jalan setapak. Saudara kalau ditinggal di gunung, mati loh. Muter-muter di situ aja gitu. Saya dulu suka hobi naik gunung. Jalan kaki 6 jam gitu. Cuma jalan kaki sampai di atas turun lagi gitu loh. Ya, anak muda kan suka begitu ya. Dan itu kalau orang ditinggal di gunung pas masuk ke jalan setapak itu kita nggak tahu loh. Kiri kanan, ya kalau orang memang suka hiking itu ya bawa kompas macam-macam. Tapi waktu itu nggak ada. Saya sangat coba nempel terus sama petunjuk jalan. Kemana pergi saya ngikut terus gitu loh. Nah, saudara, ini bagaimana Tuhan berikan petunjuk kepada Yosua untuk bagaimana orang Israel mengikuti jejaknya. Lalu apa kata Yosua lebih lanjut? Berkatalah Yosua pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, angkatlah tabut itu dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut itu dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara katakan, kuduskanlah dirimu, sebab besok aku akan melakukan perbuatannya ajaib di antara kamu. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris itu harusnya aku telah. Ya. Ada yang mau bahasa Inggris? Bapak, apa? Consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. And Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and pass on before the people. So they took up the ark of the covenant and went before the people. Ya, saudara. Jadi Tuhan mengatakan pada Yosua, kuduskanlah. Saudara, ini perjalanan masuk tanah Kanaan itu bukan perjalanan sekedar urusan jasmani atau urusan bisnis ya, tapi ini pekerjaan Tuhan. Ya. Para imam khususnya yang akan memimpin ini, yang mewakili Tuhan, maka Tuhan minta yang terlibat di dalam aktivitas ini, kuduskanlah dirimu. Atau pakai aku telah mengatakan kepadamu ya, berkatalah Yosua kepada bangsa, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan pekerjaan yang ajaib di antara kamu. Ini pertama sudah
ini berkata kepada bangsa itu supaya mereka mengkuduskan diri. Saudara, mengkuduskan diri ini hal yang penting sekali kita mengetahui di dalam peristiwa Akan. Waktu mau menyerang kota Ai, Akan itu tidak jujur, menyimpan sesuatu. Dan Tuhan membuat orang Israel itu gagal dalam peperangan itu. Maka kekudusan hidup itu perlu sekali di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Jadi kita yang dipercayakan pekerjaan Tuhan, waktu kita nggak memelihara kekudusan Tuhan, maka kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara kandung Yesus Kristus, Alkitab juga menjelaskan kepada kita dalam Matius pasal ke-5. Berbahagialah orang suci hatinya karena ia akan apa? Melihat Allah bekerja. Ya. Saudara, orang punya skill pelayanan, punya pengalaman pelayanan itu baik, saudara. Tetapi Allah lebih melihat hati. Lebih melihat kekudusan hidup dari semua kapasitas yang dimiliki oleh manusia. Tuhan Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu, sebab besok Allah akan mengerjakan pekerjaan yang ajaib atau pekerjaan yang nggak pernah kebayangkan, pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan. Dan mereka nggak tahu bahwa besok akan terjadi di mana Sungai Yordan itu akan terbelah gitu. Ada bendungan air yang akan menahan derasnya air itu sehingga orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang ajaib. Dan juga kepada imam, angkatlah tabut perjanjian, menyeberanglah di depan bangsa itu. Mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara, ini betul-betul bonek. Bayangin. Ini melangkah aja gitu dah. Itu ketaatan yang apa ya? Kalau orang Jawa bilang pasrah bungkoan gitu. Suruh jalan-jalan gitu. Ini nggak pikir-pikir lagi. Tenggelam ya tenggelam gitu loh. Ini betul-betul nggak berkata trust in the Lord with all your heart. Betul-betul sebulat hati mentaati. Ya. Saudara, kadang-kadang kita pikir kalau kita ya hari ini contohnya kita rencana mau beli tanah atau membeli warehouse untuk gedung gereja ya. Saudara, ini jangan dipikir kita hanya sekedar mau beli ya. Wah, ini seperti kita membeli aset apa gitu ya. Maka kita perlu orang-orang yang punya kapasitas tertentu untuk support. Ya kita boleh mempertimbangkan, itu manusiawi sekali, itu sangat common sense sekali, dasar sekali ya. Lalu bagaimana kita nanti menyelesaikan, lalu kita pikirkan, kita yang beli menurut ukuran iman kita lah ya. Kita yang melangkah sesuai dengan apa yang kita anggap baik, yang paling masuk akal gitu kan. Jangan kita masuk malah tenggelam nanti, ya kan. Dan seringkali pertimbangan ini nggak salah sih. Tapi kembali suatu waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus terbuka hati kepada Tuhan. Dan orang yang terbuka hatinya, itu orang kudus, orang yang bisa dibukakan hatinya oleh Tuhan. Atau Allah mensingkapkan kehendaknya kepada seseorang, itu orang hidupnya kudus, lurus. Nah, cara Tuhan melakukan kadang-kadang di luar apa yang kita prediksi. Ya kita istilahnya jangan bonek ya, bonek nekat tadi kita nggak lihat pekerjaan Tuhan ya. Tapi Yosua di dalam perjalanan kehidupannya sebagai orang pemimpin, dia sudah mendengar perintah Tuhan, janji Tuhan, tapi dia juga langkah hidupnya berhati-hati. Maka Yosua mengatakan, kuduskanlah besok. Dan orang Israel tidak banyak komen, tidak banyak protes, mereka mengkuduskan. Lalu para imam ya, yang membawa tabut itu, mereka taat saja. Nah bangsa itu, mereka langkah, bangsa itu ngikut.
Saya nggak bisa bayangin ya. Mereka nggak kayak sama Yosua. Yosua, kita suruh melangkah. Gimana melangkah ini laut di sungai ini, Yordan ini? Haruskah kita ngerubyuk ya? Masuk ke situ? Apa kita harus berenang? Nah, di sini nggak disebutkan, nggak banyak perdebatan, nggak ada banyak diskusi. Saudara. Mereka ya taat aja, jalan. Dan bangsa Israel juga berberes-beres, mulai jalan, saudara. Di sini, saudara, di dalam hidup kita ada suatu pertama, saudara, kita perlu memahami kehendak Tuhan, lalu kita belajar untuk taat. Nah, taat ini tidak mudah, saudara. Taat itu kita artinya meletakkan, menyerahkan semua ide-ide kita untuk surrender, mengikuti Tuhan. Ya, ketaatan itu mengandung satu penyangkalan diri. Penyerahan diri, penyangkalan diri untuk nurut dengan pikiran Tuhan, untuk taat dari kehendak Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita akan lihat berikutnya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku akan membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka aku perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hefi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta berhenti di dalam semesta Tuhan, berhenti di sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Saudara, ini ada sesuatu cara Tuhan yang nggak pernah dipikirkan. Waktu mereka melangkah, kakinya menyentuh air, saudara, lalu terjadi bendungan. Saudara. Ini tindakan iman daripada para imam, saudara. Yang melangkah, ini Yosua nggak tahu di mana, saudara. Hanya perintah jalan. Yo, kamu nggak ikut gitu. Kadang-kadang saya hari ini cuma, ayo Pak Jimmy cari rumah segera. Ya, harap sebelum akhir tahun harus ketemu. Nah, pokoknya gimana? Kamu cari sendiri. Nah, ini kadang-kadang satu perintah ya. Di sini setelah Yosua merintah bukan karena maunya dia sendiri. Dia karena diminta sama Tuhan untuk perintahnya. Saudara, kita melihat, saudara, kita belajar dari imam yang melangkah ini, saudara. Ya, kita bisa belajar yang banyak hal ya. Saudara, kita melihat, saudara, terjadinya mujizat terjadi. Saudara, kita lihat para imam itu orang-orang Lewi ini, imam yang melayani Tuhan itu. Kita melihat, saudara, mereka ini melangkah dengan iman. Iman timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Iman menyatakan ketaatan kepada Tuhan. Mereka melangkah. Maka di situ
terjadi suatu miracle, dan tindakan iman. Ya, iman bukan iman sembarang iman. Dia betul-betul mengerti, menangkap kebenaran Tuhan, melangkah sesuai dengan janji Tuhan, dan mereka betul-betul menyatakan suatu ketaatan kepada Tuhan. Saudara, kita melihat, saudara, para imam ini, boleh kata secara manusia orang-orang hebat. Dan mereka sebagian besar ada orang-orang yang boleh kata orang-orang biasa saja, tapi mereka tuh punya iman, punya komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka melangkah dan laut itu terbelah. Sungai Yordan itu terbuka. Kalau Musa sebelumnya terbelah jalan dong, sudah terbelah jalan dong. Sekarang Yosua hendak membelah. Ini melibatkan para imam. Ya. Saudara, tapi sisi lain ini karena Tuhan mengatakan di sini, saudara, kepada Yosua, khususnya kepada Yosua kita, seperti aku ingin menyatakan kemuliaanmu kepada Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Saudara, kalau Tuhan pakai seseorang ya, kadang-kadang Tuhan ingin mengkonfirmasikan ya, kehadiran Tuhan kepada orang itu. Artinya dia nggak bebek lagi. Ya. Seringkali Pak Tong mengatakan kita harus berusaha untuk on your respect. Gitu ya. Jangan nebeng, ya sisi lain nama besar Pak Tong ya, oke ya. Tapi kita sendiri bagaimana menyatakan komitmen kita, dedikasi kita kepada Tuhan. Sehingga sisi lain orang respect sama kita bukan karena ada backingnya, tapi karena kita punya relasi yang benar dengan Tuhan. Sehingga Yosua, Tuhan katakan, aku akan menyatakan kemuliaanku kepada kamu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Saudara, kita melihat, saudara, kita kembali kepada imam ini, saudara ya. Imam ini, saudara, lalu mereka ini boleh kata mereka masuk ya, lalu mereka berdiri, saudara. Mereka berdiri di boleh kata mereka berjalan terus, lalu mereka berdiri di sungai itu, saudara. Saya nggak bisa bayangkan, saudara, ini berdiri di sungai itu, lalu membiarkan orang Israel mulai jalan. Nggak tahu berapa lama. Ini berdiri terus dulu. Berdiri terus sampai boleh kata orang Israel itu selesai menyeberang. Baru dia yang terakhir. Saudara, ini dia jalan dulu, masuk, lalu membiarkan orang lain itu jalan sampai selesai, baru orang ini bergerak, saudara. Saudara, ini sesuatu hal di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan ada orang yang punya komitmen ya, untuk menyelesaikan tugas sampai tuntas. Ya. Yang mereka berdiri sampai boleh kata semua menyeberang, baru setelah itu dia baru selesai. Artinya mengerjakan sesuatu dengan tuntas. Saya percaya, saudara, mereka berdiri itu cukup lama. Saudara nggak bisa bayangkan ini memindahkan 2 juta orang nyebrang gitu ya. Ini berdiri nggak tahu kakinya kemeng atau apa gitu ya. Kemeng tuh bahasa apa ya? Wah, itu bukannya sekedar berdiri biasa sebetulnya, saudara. Seperti Musa, Harun, Hur. Musa waktu berdiri kecapean atau ada Hur dan Harun menopang dia. Demikian juga posisi imam ini boleh kata mempengaruhi kehidupan seluruh daripada orang Israel. So, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus, ya, kita tuh punya peran yang penting yang Tuhan percayakan. Kita harus punya komitmen, punya konsistensi, punya ketekunan untuk mengerjakan
pekerjaan Tuhan sampai tuntas. Saudara, mereka membawa tabut supaya mereka orang Israel melihat tabut itu terus sampai mereka selesai. Ini tugas yang sangat berat, ya. Tapi kita melihat para imam melaksanakan tugasnya dengan baik, saudara. Saya akan lanjutkan, saudara, di sini. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka menyeberang sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Dan sungai itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam. Kota terletak di sebelah selatan, sedang air yang turun dari laut Araba, yaitu laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko. Tetapi para imam mengangkut tabut perjanjian itu di tepi, tetap berdiri di tanah kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang ke tanah kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara, ini ada suatu tindakan miracle Tuhan. Saudara, seringkali kan dijelaskan, mungkin ada gempa bumi kah, atau tanah terbelah membuat air itu turun, ya. Kita nggak tahu persis, Tuhan tidak, Alkitab nggak menjelaskan. Tapi kita melihat Tuhan itu berdaulat atas alam semesta. Allah kita Allah menciptakan langit dan bumi. Allah bisa memakai gejala alam untuk menyatakan kehadirannya dan jalannya untuk kita. Termasuk adanya COVID dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang negatif, tapi bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Demikian juga, saudara, kita tidak tahu bagaimana Allah itu mengerjakan kok momennya tepat. Waktu kaki masuk, sungai itu berhenti. Artinya ini bukan kebetulan ada gempa atau ada suatu gejala alam, tapi karena adanya intervensi Tuhan. Nah, orang liberal nggak percaya ini. Tapi kita percaya Allah itu adalah Allah yang ajaib. Allah sampai hari ini bisa melakukan perkara-perkara ajaib yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Sisi lain, kita juga jangan menjadi orang yang mencobai Tuhan. Ya, orang yang bergaul sama Tuhan, dia peka pimpinan Tuhan, melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat para imam ini. Ya, yang mungkin kalau kita melihat Yosua disertai Tuhan, kita nggak heran, ya, Tuhan menyertai. Tapi Tuhan juga pakai para imam. Ya. Kita melihat, kalau kita melihat dalam satu film, ini ada peran utama, ada peran figuran, lalu ada peran pelengkap, dan sebagainya. Tapi kali ini, saudara, Tuhan ingin menonjolkan peran daripada imam. Para imam, mereka boleh mengalami, ya, campur tangan Tuhan yang ajaib. Saudara Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar banyak hal, saudara. Nah, sebelum saya masuk pada konklusi, ya, mungkin saudara ada beberapa hal yang saudara bisa pikirkan dalam hidup saudara dan saya. Khususnya dalam waktu kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Apa yang kita lakukan pada waktu kita memiliki kesulitan yang melampaui pengalaman kehidupan saudara? Dan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara? Dalam pengalaman yang saudara alami di dalam kehidupan saudara sekalian.